Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Kartini. Ini adalah video saya yang ke-51 ya. Nah, pertemuan kali ini saya masih membahas tentang AKM untuk persiapan untuk besok ya. Semoga bermanfaat. Nah, tema hari ini bukan membahas tentang rumah ideal. Ini nanti ada 4 masalah. Masalah yang pertama, nah ini menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya ya, berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya. Maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel kamar tidur, panjangnya berapa, lebarnya berapa, sampai garasi gitu ya, bukan tidak sampai gudang. Nah, ini meskipun tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi dan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda atau kita saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Nah, Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anak. Berarti ada 3 orang kan? Nah, kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah nih, syarat pertama nih, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten. Nah, ini Pak Ali karena cuma keluarga muda ya, berarti beliau tidak memiliki pembantu. Berarti kamar tidur asisten, pembantu atau asisten tidak dibutuhkan. Gitu ya, dicoret aja. Setelah itu, yang kedua, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Kamar khusus tamu juga tidak dibutuhkan. Coret aja. Gelombang enggak apa ya. Ini enggak kepakai. Yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Nah, ini yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan soal atau ceritanya ya. Cerita di soal itu apa. Nah, karena beliau mau buat kamar mandi jumlahnya 2, ya udah ini 2 kali. Ada 2 kamar maksudnya ya. Nah, setelah itu luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal. Berarti kita mau cari luas rumahnya. Yang tadi saya bilang saya tidak bicara ini ya, kamar tidur utama panjangnya 4, lebarnya 3. Berarti luas persegi panjang itu panjang kali lebar, berarti 4 dikali 3 langsung ya. Ini 12 meter persegi. Kamar tidur anaknya 9 meter persegi. Yang di blok biru berarti nggak usah karena tidak dibuat gitu ya. Ruang tamunya 15 meter persegi. Ruang makan 9 meter persegi. Dapurnya juga 9 meter persegi. Garasi mobilnya 15 meter persegi. Nah, untuk kamar tidur karena ini 2 kali, berarti boleh ini semuanya dikalikan 2, berarti ini ada 5, di sini ada gitu ya. Sebentar. 2 kali, nggak usah pakai cara panjang aja ya. Berarti 2,5 dikali, nah gitu ya. Berarti ini 5, 2, 12, 5, 2, 5, 7, 3. Belakang koma ada 1, 2, 1, 2, 3,75. Tapi kamar mandinya 2 dikalikan 2. Ini ya. Dikali 0, nyimpen 1, 5, nyimpen 1, 7. 7,5 meter persegi. Gudangnya hanya 6 meter persegi. Berarti untuk kamar mandi jangan 2 kali 2,5 sama 2 kali 1,5 ya. Kalau gitu nanti bisa tapi dibagi 1/4
4. Ya, nanti satu-satu aja enggak apa. Sudah, setelah itu kita mau cari luasnya, dijumlahkan aja. Ini 21, ini 24, ini 24, ini 13,5. Penjumlahan susun 5, 4, 24, 9, 6. Nah, hati-hati di situ ada 13,5. Nah, penjumlahan pengurangan komanya diurutkan. Ini juga ini tandanya ditambah ya. Berarti 5, 2, 7, 2. Hasilnya 82,5. Dicek. Oke, berarti yang C paling tepat gitu ya. Untuk masalah yang kedua, ini soalnya masih sama, pembedanya di bawah. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 R. Nah, R itu apa? Sini ya. Kita buat 1 R. R itu setara dengan 1 dekameter persegi. Nah, dekameter persegi itu kan ke meter, turun 1 tangga, berarti 100 meter persegi. Ini dirubah dulu. Oke. Nah, apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Yang iya, karena cukup membutuhkan. Nah, itu 100, ini yang dibutuhkan 82,5. Oke, ini iya, lahan Pak Ali masih tersisa. Nggak mungkin kalau ini 100 dikurangi 82,5 itu sekitar 5, 97, nah 17 meter persegi. Tidak ya? Oke, yang C tidak, karena rumah ideal Pak Ali memerlukan luas minimum. Ya enggak? Tidak, luas minimumnya itu 82,5. Ini yang luas tanahnya. Tidak, yang D tidak, lahan Pak Ali masih kurang. Enggak, berarti yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut di masalah yang ketiga. Ini sama ya. Nah, tapi pembedanya ini di denah. Pertanyaannya salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal. Ini dicari-cari ya berarti ya. Sebentar. Kamar ini nih. Ini ada petik-petik ini ya. Kita sesuaikan dulu, ini petik 3 meter. Berarti ini 3 meter. 3 meter gitu ya. Ini 3 meter, ini 3 meter. Sini juga 3 meter. Kenapa? Karena di bawah sudah ada 3 meter. 3 meter. Nah, dari sini ke sini ini ya. Ini bagi 2. Berarti 1,5, 1,5. Ini 3 semua. Nah, ini 1. Pada situ 2. Berarti dari sini ke sini ada 2 meter. Nah, ini ada 3. Ada 3 pada 10, berarti di sini 4. Gitu ya. Kita cek dulu kamar tidur utama. Kamar tidur utama 4 kali 3. Oh, 3 kali 3. Sudah. Kamar tidur utama sudah tidak. Nggak usah lihat lagi. Ruang makan. Ruang makannya berapa? 3 kali 3. Ruang makannya di sini 4 kali 3. Sesuai enggak? Tidak. Yang C, ruang makan dan kamar tidur. Ruang makan. Ruang makan itu 6, 4 kali 3. Ruang makan mana? Ruang makan 3 kali 3. Bukan ya? Terus ini enggak ada nih. Nah, untuk garasi, coba garasi itu 3 kali 3. Garasinya kita 5 kali 3. Garasi tidak. Kok tidak semua? Berarti kita cari dapur. Dapurnya berapa ini? 1,5 kali 3. Dapur 3 kali 3. Berarti tidak sesuai ya. Kamar tidur anak kita cek dulu.
Kamar tidur anak 3 kali 3. Kamar tidur anak 3. Oke. Ini. Terus dapur, tadi dapur sudah tidak. Wah, ini karena di sini. Yang paling ideal itu kamar tidur anak, terus apa ya? Kamar mandi enggak ya? Ruang tamu, ruang makan. Ruang tamu itu 4 dikali 2. Ruang tamu tidak. Ruang makan 3 kali 3 tidak. Oke, tidur. Hanya yang sesuai hanya kamar tidur anak. Gitu ya. Terus sekarang yang masalah keempat. Nah, menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah. Ini enggak tak baca lagi karena hampir sama semua. Nah, setujukah Anda dengan pernyataan berikutnya? Ini jawabnya setuju atau tidak ya. Berarti cukup dengan lahan 9 meter persegi Anda akan mendapat sebuah dapur yang ideal. Lihat dapurnya 3 kali 3 memang 9 meter persegi. Berarti jawabannya apa? Setuju? Ketik aja ya. Berarti setuju ya. Kenapa setuju? Nah, ideal. Ideal karena dengan lahan 9 meter. Ini pangkat 2 ya. Pangkatnya pakai ini aja nggak apa-apa ya. Pangkat 2. Terus kita bisa buat dapur ukuran 3 kali 3 yang mana dalam ukurannya sudah sesuai atau ideal. Gitu ya. Semoga materi penjelasan pada siang hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.